Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan untuk segala berkat-Nya yang diberikan kepada kita di kesempatan pagi hari ini. Saudara-saudara, mari kita memulai segala aktivitas kita hari ini dengan memohon kepada Tuhan kiranya Ia senantiasa menolong dan menyertai kehidupan kita, menyertai setiap aktivitas kita di sepanjang hari ini. Kita merenungkan satu bagian firman Tuhan yang ada di dalam Matius pasal 3 ayat 1 dan 2. Demikian firman Tuhan, pada waktu itu datanglah Yohanes Pembaptis dan berkhotbah di padang gurun Yudea. Katanya, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Saudara-saudara, Matius memperkenalkan salah satu tokoh perjanjian baru yang cukup menarik atau yang paling menarik, yaitu Yohanes Pembaptis. Lukas pasal 1 juga menceritakan bagaimana Yohanes lahir melalui mujizat yang dialami oleh pasangan Zakaria dan Elisabet, pasangan yang telah melewati usia normal untuk bisa memiliki seorang anak. Saudara-saudara, Yohanes ini berkhotbah dan berkata, bertobatlah. Pesannya adalah mencakup panggilan untuk bertobat. Sebagian orang berpikir bahwa pertobatan sebagian besar adalah tentang perasaan, terutama perasaan menyesal atas dosa yang telah dilakukan. Nah, merasa menyesal atas dosa yang telah dilakukan itu adalah sesuatu yang baik. Tetapi bertobat bukanlah kata yang kemudian hanya berfokus pada perasaan. Tetapi makna yang ada di dalam kata bertobatlah ini berfokus juga pada tindakan, dan itulah yang paling penting. Yohanes meminta kepada setiap orang untuk mengubah pikirannya, bukan sekedar menyesali apa yang telah dilakukan. Yang berarti bahwa pertobatan adalah satu tindakan mengubah arah, bukan hanya sekedar kesedihan di dalam hati. Maka panggilan untuk bertobat itulah sesuatu yang sangat penting dan tidak boleh diabaikan. Dan sangatlah tepat untuk mengatakan bahwa ini adalah pesan atau firman pertama yang ada di dalam Injil. Kita akan melihat beberapa catatan tentang seruan untuk bertobat. Yang pertama, kita melihat di dalam Matius pasal 3 ayat 1 dan 2 tadi. Bertobatlah adalah pesan atau seruan pertama yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis pada saat kemunculannya. Bertobatlah juga adalah pesan pertama yang diberitakan oleh Tuhan Yesus di dalam Matius pasal 4 ayat 17. Bertobatlah juga adalah firman atau adalah seruan pertama yang disampaikan oleh ke-12 murid dalam pemberitaan Injil mereka yang dicatat di dalam Markus pasal 6 ayat 12. Pesan atau seruan untuk bertobat juga adalah firman pertama atau perintah pertama dalam petunjuk pemberitaan yang Yesus berikan kepada para murid setelah ia bangkit dari kematian, yang dicatat di dalam Lukas 24 ayat 46 dan 47. Seruan ini atau seruan bertobat juga adalah firman pertama atau pesan pertama yang diucapkan oleh Rasul Paulus di dalam pelayanannya yang dicatat di dalam Kisah Para Rasul pasal 26 ayat 19-20 ketika Paulus bersaksi di hadapan Raja Agripa. Seruan untuk bertobat juga adalah sebuah pesan atau sebuah seruan dalam khotbah pertama Rasul Petrus yang dicatat di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 38. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Yohanes ingin supaya orang-orang tahu bahwa kerajaan surga sudah dekat. Itu sebabnya ia begitu mendesak dalam seruannya untuk bertobat.
Jika kerajaan surga sudah dekat, maka kita harus bersiap sekarang. Dan pesan utama Yohanes bukanlah kamu orang berdosa, kamu harus bertobat. Justru pesan utama yang hendak disampaikan oleh Yohanes adalah bahwa Mesias, Sang Raja, akan datang segera. Seruan untuk bertobat adalah tanggapan atas berita bahwa Sang Raja dan kerajaannya sudah dekat. Maka tidak ada cara yang lebih baik untuk bersiap bagi Yesus selain hidup di dalam pertobatan yang terus-menerus. Kiranya Tuhan menolong kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami tahu, kami sadar bahwa kami berdosa, kami penuh dengan keterbatasan, kami masih saja melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Karena itu kami mohon urapan-Mu, pertolongan-Mu, hikmat-Mu, kebijaksanaanmu dalam kehidupan kami, agar semakin hari hidup kami semakin serupa dengan Engkau. Terima kasih, kami juga berdoa untuk semua aktivitas kami di sepanjang hari ini. Tuhan kiranya menyertai. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.